Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Ya, senang sekali saat ini kita bisa berkumpul bersama, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kita bersyukur karena kita diberikan tubuh yang sehat, kita bersyukur karena Tuhan yang sudah pimpin kita dengan hari-hari yang mungkin banyak banyak pergumulan, tapi kita percaya Tuhan bawa dan Tuhan ada bersama dengan kita senantiasa. Hari ini saya perkenalkan dulu, nama saya Hindra Salim. Saya memiliki satu istri dan dikaruniakan satu anak cewek dan dua anak cowok kembar. Saat ini saya ingin berbagi yaitu tentang disciples atau murid. Apa sih yang kita bayangkan kalau kita mendengar kata murid? Apa pengertian umum yang kita bayangkan? Ya. Berbicara tentang murid tidak bisa terlepas dari pemurid. Contohnya, saya sekarang sebagai dosen mengajarkan kepada mahasiswa tentang suatu topik supaya mahasiswa mengenal, mengerti, dan menguasainya. Bukan sekedar mahasiswa itu ada lulus saja. Saya sebagai pemurid dan mahasiswa adalah murid saya. Proses mengajar dapat disebut sebagai pemuritan. Murid tidak terlepas dari pemuridnya. Ya. Nah, bagaimana proses pemuritan di dalam kehidupan orang Kristen? Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, murid bukan berbicara hanya tentang 12 murid atau rasul. Tetapi setiap kita yang percaya bahwa kita orang berdosa dan Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa kita dan bangkit dari maut adalah muridnya. Nah, jadi setiap saudara yang sedang menonton saat ini, ya sedang mendengarkan ini, saudara, kalau saudara sudah pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu, saudara adalah muridnya. Nah, lalu bagaimana kita sebagai seorang murid? Apa yang kita perlu kerjakan? Ya, seperti tadi, sebagai seorang mahasiswa, dia sebagai murid, dia punya tugas, dia punya tanggung jawab, bukan hanya mengambil titel saya adalah seorang murid. Nah, Yohanes 8 ayat 31 katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, di sini Yesus memberikan suatu tanda bagaimana kita menjadi seorang murid, yaitu kita tetap di dalam firman-Nya. Di dalam terjemahan Amplified, saya temukan adalah lebih lagi dikatakan continually obey my teaching and living in accordance. Ya, artinya apa? Bagaimana kita taat kepada pengajarannya, apa yang Tuhan ajarkan, dan menghidupinya setiap hari. Ya, sekali lagi, sebagai murid kita perlu mentaati, melakukan apa yang diajarkannya, dan hidup setiap hari dari firman yang diajarkannya. Itulah disebut sebagai murid Kristus. Nah, saudara, sewaktu kita menerima Alkitab, kita percaya bahwa itu adalah firman Tuhan. Ya, kita tidak bisa memilih, oh ini bagian yang saya suka, ini yang saya tidak suka. Ya, saya akan fokus kepada yang saya suka, saya akan melakukan kalau saya suka. Tidak, saudara. Sewaktu kita katakan saya mau taat, kita perlu menerima seluruh firman Tuhan itu. Ya, kita perlu melakukannya, kita perlu taat kepada setiap firman dan perintah-perintahnya dengan setia. Nah, lalu kita mulai berpikir, Tuhan mampu nggak saya untuk melakukan semuanya? Ya, kita tidak langsung diberikan semuanya, tapi saya katakanlah kita akan melakukan semuanya. Kita mulai setia dengan perkara yang kecil. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Roh Kudus ingatkan, kita belajar untuk setia. Setia, setia, setia terus. Ya. Nah, salah satu ayat yang sering kita dengar dalam perintahnya, yang lebih kenal sebagai amanat agung, yaitu dalam Matius 28 ayat 19, katakan, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dulu
setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya pikir, wow, luar biasa. Saya sudah ditebus, dosa saya dihapuskan, saya diampuni, saya dilayakkan kepada Bapa di surga. Lalu berikutnya apa? Berikutnya apa? Ya, tunggu kembali ke surga. Nikmati hidup ini, karena saya sudah punya jaminan. Saya pikir dulu seperti itu. Mungkin kalau sekarang akhirnya apa? Seperti saudara melihat, sekarang kan sedang banyak vaksinasi ya untuk COVID ya. Orang menunggu antrian begitu panjang. Mungkin kita menganggap seperti itu. Saya duduk, saya tunggu dengan sabar sampai kepada antrian saya. Ya. Saya pikir bukan seperti itu. Tuhan bukan ingin kita duduk diam menantikan nomor kita dipanggil. Tapi Tuhan ingin melakukan sesuatu mulai kehidupan kita. Setelah Dia membayar hidup kita, Dia membayar dengan darahnya sendiri. Dia ingin melakukan sesuatu. Kalau saudara mendapatkan sesuatu barang yang saudara bayar dengan mahal, saya pikir saudara punya rencana. Mengapa saudara ingin menebusnya? Mengapa saudara ingin memilikinya? Mengapa saudara ingin membayarnya? Begitu juga dengan Tuhan. Dia membayar saudara, menebus saudara, bukan untuk kita lalu duduk diam-diam, tapi Dia ingin kita melakukan sesuatu. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Nah, Tuhan ingin kita bertumbuh. Memuridkan adalah membuat orang lain yang ada dalam lingkungan saya untuk bertemu juga dengan Yesus Kristus dan bertumbuh menjadi serupa Kristus. Ya. Kita membawa orang lain bertemu dengan Kristus, membimbing dia, menemani dia supaya dia bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Nah, inilah pemuritan. Ya, jadi Bapak Ibu, pegang dulu ini, bahwa saya ditugaskan untuk membawa orang lain kepada Kristus, menemani dia untuk dia bertumbuh serupa dengan Kristus. Ya, untuk Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman ini, engkau sebagai orang tua mungkin bertanya, kemana saya harus pergi untuk memuridkan? Ya, siapa yang harus saya muridkan? Ya, tidak jauh-jauh Bapak Ibu. Ada murid-murid yang Tuhan percayakan dalam jangkauan tangan kita, dan kita bertanggung jawab membawa, memperkenalkan Tuhan Yesus sampai mereka menerimanya sebagai juru selamat pribadi, dan terus membimbing mereka bertumbuh menjadi serupa Kristus. Yaitu siapa? Pertama adalah anak-anak kita sendiri. Tidak berhenti sampai kepada anak-anak kita, tapi kita perlu memastikan bahwa anak-anak kita juga mengajarkan hal yang sama, meneruskan hal yang sama kepada cucu kita, yaitu anaknya dia. Dan kita harus mengingatkan anak kita sebagai generasi kedua, dan juga memastikan anak dia, yaitu cucu kita, generasi ketiga, untuk melanjutkannya juga kepada anaknya, yaitu generasi keempat. Mungkin saya tidak melihat daripada generasi keempat saya, itulah sebabnya saya harus meyakinkan kepada cucu saya untuk dia boleh melanjutkannya. Ini adalah tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai orang tua. Ini tidak mudah. Kita akan menemukan di Alkitab sejarah mencatat orang-orang yang luar biasa pada zamannya, melayani Tuhan dengan luar biasa, tapi keturunan mereka, anak cucu mereka, tidak meneruskan apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Bahkan sebaliknya, mereka berbalik dan menyembah berhala. Saudara, kita tidak inginkan hal itu terjadi di dalam keluarga kita. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah apakah kita sebagai orang tua melihat ada tanggung jawab untuk kita memperkenalkan anak-anak kita, membawa mereka bertemu dengan Tuhan. Ini adalah murid pertama yang Tuhan percayakan. Ya. Daud menuliskan sejarah ini dalam bentuk mazmur supaya apa? Supaya dinyanyikan, lalu diingat. Ya. Di dalam Mazmur 78 ayat 5 sampai 7 dikatakan, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya apa? Untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka,
supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak mereka. Inilah pemuritan, bagaimana diturunkan kepada anak berikutnya, menurunkannya kepada generasi berikutnya, kepada cucunya, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Ya, jelas sekali yang diajarkan adalah pada saat itu adalah Taurat, ya, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Pernahkah kita bercerita kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa kita melayani Tuhan? Mengapa kita perlu mengasihi Tuhan? Pengalaman-pengalaman bagaimana mungkin dosa yang kita lakukan dulu, tapi Tuhan panggil kita, Tuhan pulihkan kita, Tuhan layakkan kita untuk boleh melayani. Ceritakan perbuatan-perbuatan itu. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita terus mengajarkan kepada mereka, anak-anak ini, untuk memegang perintah-perintahnya. Saudara, inilah yang menjadi tugas kita sebagai orang tua. Memuridkan anak-anak kita, membawa mereka mengenal Kristus, membimbing mereka terus untuk boleh melakukan yang sama kepada generasinya. Saya berkata kepada anak saya, ya, tadi malam juga saya ceritakan, saya telepon anak saya yang cewek, karena dia ada tinggal di, sedang belajar di Hong Kong. Saya katakan, saya selalu ingatkan, ya, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan punya rencana dalam hidup kamu. Temukan apa yang menjadi rencana Tuhan itu. Kalau kamu ada di Hong Kong, Tuhan punya rencana. Untuk apa? Untuk komunitas kamu. Mungkin di kampus, di gereja, di komunitas, di tempat hall kamu tinggal, di antara teman-temanmu. Tuhan punya rencana. Untuk kamu apa? Membawa terang Kristus, membawa kesaksian Kristus dalam kehidupan mereka. Itulah bagianmu. Ya. Saya terus melakukannya. Saya berkatakan juga kepada anak-anak saya yang cowok, tidak ada kerinduan saya yang lebih, ya, selain apa? Saya bisa melihat mereka mengajarkan hal yang sama, nilai-nilai yang sama tentang Kristus yang mengasihi kepada anak-anak mereka. Ini adalah warisan yang paling besar, karena itulah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk engkau, sahabat muda, orang-orang muda, ya, di mana kita punya 1000 impian, ya, saudara ada di Jerman, saudara, wow, menikmati segalanya, anugerah yang luar biasa, ya. Anak saya sendiri juga bayangkan, Pak, kapan kita bisa pergi ke Jerman? Yang menarik buat dia apa? Dia lihat ada Christmas market, ya. Saya tunjukkan apa yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Dia bilang, saya pengen menikmati semua ini. Itulah impian dia. Saya percaya setiap saudara juga orang-orang muda punya impian di dalam kehidupan saudara. Tetapi apa yang Tuhan inginkan buat kita sebagai murid? Tidak enak ini pesannya, karena ini melawan keinginan kita. Kita perlu melepaskan mimpi, rencana, dan agenda kita, dan mengizinkan rencana dan agenda Tuhan yang terjadi. Coba saudara renungkan, bagaimana kita melepaskan mimpi, rencana, dan agenda kita, dan mengizinkan rencana dan agenda Tuhan yang terjadi. Apakah kita tahu apa yang menjadi agenda Tuhan dalam kehidupan kita? Dalam Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara, siap nggak kita melepaskan apa yang menjadi milik kita untuk kita bisa menjadi murid Kristus? Sahabat muda, Tuhan tidak pernah merampas apa yang menjadi impian kita. Kalau itu adalah di dalam rencana Tuhan, Tuhan akan membawa saudara untuk ada dan menggenapinya. Tapi seringkali kita punya impian
dari kedagingan kita, dari keinginan kita, ya, terutama adalah kenikmatan hidup ini. Kalau saudara menyadari bahwa hidup kita yang sudah ditebus melalui kematiannya di kayu salib, sepasti dia punya rencana yang luar biasa atas penebusan kita. Dan kasihnya yang dinyatakan melalui kematian anaknya di kayu salib, dia punya rencana yang terbaik dalam hidup. Beberapa waktu yang lalu kita baru mungkin merayakan, mengingat Paskah, ya, kita mengingat bagaimana Yesus yang sudah mati dan bangkit buat setiap kita. Ini adalah perenungan bukan hanya pada saat Paskah kita mengingat kematian Kristus, tapi bagaimana setiap hari kita perlu mengingat apa yang Tuhan kerjakan, ya. Karena apa yang Tuhan kerjakan, dia sebagai pemurid, kita sebagai muridnya, kita akan melakukan hal yang sama hari demi hari. Bagaimana kita menyalibkan kedagingan kita, bagaimana kita mematikan ego kita, bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Kenapa? Kita ingin menjadi serupa dengan Kristus. Murid belajar kepada pemurid untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini tidak mudah, ya saudara. Tidak mudah, tetapi memungkinkan karena ada Roh Allah yang ada dalam setiap kita. Ini memerlukan komitmen hidup yang total. Jadi bukan kita hanya duduk diam di bangku menunggu giliran kita, tapi kita menghidupi hari-hari kita dengan komitmen yang total di dalam pimpinan Roh Tuhan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Proses yang saya alami sebagai orang tua bersama kedua anak-anak laki-laki kami, bagaimana mereka bertumbuh untuk mengenal dan berjalan di dalam rencananya. Saya percaya setiap kita orang tua punya mimpi-mimpi tentang anak-anak kita. Tapi ingat, mereka adalah milik Tuhan. Betul, kita ingin memberikan yang terbaik buat kehidupan mereka. Ya, khususnya apa? Buat studi mereka, buat masa depan mereka. Kita berusaha menabung, kita berusaha mempersiapkan yang terbaik, dan kita impikan suatu hari mereka akan menjadi lulusan di A, menjadi sarjana ini atau apa, master ini, atau mungkin jadi prof. Ya. Apakah itu akan menjadi rencana kita atau menjadi rencana Tuhan? Saat anak-anak kami ada di kelas 2 SMA, kami katakan kepada mereka bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup. Mereka sudah melayani di tempat kita seperti sekolah minggu, dan mereka bertumbuh terus ada di dalam pelayanan di youth, ya. Kami dorong mereka, kami temani mereka melalui saat teduh, sharing, terus kami tanamkan bahwa Tuhan punya rencana di dalam hidup. Tapi kita juga punya rencana. Kami membayangkan suatu hari kami bisa menyekolahkan, memberikan mereka pendidikan yang terbaik, ya, untuk bisa ada melanjutkan di luar negeri. Tapi kami katakan nanti sesudah itu kalian harus kembali ke Indonesia, karena Tuhan tempatkan kita di Indonesia untuk menjadi kesaksian, menjadi berkat. Ya. Kami sudah mencoba melihat browsing beberapa tempat universitas, di mana kita lihat adalah apakah di sana ada komunitas. Apakah di sana ada komunitas orang-orang percaya, bukan hanya di masyarakatnya, tapi di kampusnya, di mana mereka bisa berbagi. Ya, pasti kan ini adalah universitas Kristen biasanya, ya. Ya. Kami sudah search, kami temukan ini baik, ini bagus, cocok ini kita, menurut pemikiran kita. Bahkan kita coba search, ya, lihat komunikasi. Tapi pada anak-anak kami juga kami katakan, kalian berdoa, apa yang Tuhan mau lakukan. Ya, khususnya biasanya kita dorong mereka untuk apa? Fakultas apa atau jurusan apa mereka mau ambil. Ya. Anak kami yang cowok ini, kembar, pasti berbeda, saudara. Yang satu pengen ini, yang satu pengen yang A, yang lain pengen yang B. Yang satu bisa sukanya main keyboard, yang satu sukanya main drum. Ya. Mereka bertumbuh terus. Suatu hari, salah satunya yang namanya panggilannya adalah Jojo, dia melayani di youth team, ya. Dia katakan, Pak, Ma, boleh nggak saya berbicara?
Tentang apa? Tentang rencana untuk kuliah. Ujungnya dia bilang, kalau saya boleh, saya tidak mau kuliah di luar negeri, tapi saya mau tetap ada di Jakarta. Mendengar itu mungkin langsung peng gitu sebagai orang tua, wow gitu, anak kita sudah menyiapkan yang terbaik sepertinya. Ya. Lalu kami tanya, kenapa kamu tidak mau kuliah di luar negeri? Ya. Papa mama sudah menabung untuk kamu. Ya. Jangan takut. Dia cuma bilang, ya, saya mau pastikan dulu bahwa ada orang yang melanjutkan apa yang saya sedang kerjakan di pelayanan anak-anak muda. Ya. Dia memimpin beberapa teman ya di dalam pelayanan ini. Dia bilang, saya mau pastikan dulu, dan saya belum menemukan ada orang yang siap untuk melanjutkannya. Berikan saya waktu 2 tahun untuk saya mempersiapkannya. Setelah itu saya siap untuk kuliah ke luar negeri. Pertama kali kita coba nawar, bagaimana kalau 1 tahun? Nggak apa-apa, setelah kamu lulus, kamu pelayanan, oke, tahun berikutnya kamu bisa kuliah. Tapi kenyataannya akhirnya berbeda ya, dengan kondisi atau berubah dengan pandemi ini, jadi berbeda. Tetapi tetap kami dorong mereka, oke, kalau begitu kemana kamu akan kuliah? Nggak ada pilihan lain, kita akan cari juga di tempat yang terbaik di Indonesia ya. Jadi kami coba mulai berpikirkan di mana tempat yang terbaik di Indonesia buat mereka. Singkat cerita, dia mendaftar untuk di Universitas Negeri. Bapak Ibu mungkin tahu, kalau di Indonesia ada Universitas Indonesia Jakarta. Wow, saya bilang kalau kamu bisa masuk di situ bagus sekali. Karena kenapa? Kita membayangkan bukan hanya yang terbaik ada di Jakarta, tetapi juga mudah untuk transportasinya karena dekat dengan rumah kami, ada stasiun ya. Di Jerman juga mungkin ya agak transport gampang, tapi Jakarta tidak semudah itu untuk public transport. Kami katakan gampang, kamu bisa langsung sampai ke kampus, sore hari kamu bisa pulang naik kereta lagi ya. Ujian, tapi kami sarankan juga dia untuk ambil ujian di universitas swasta. Jadi kalau tidak diterima di negeri, masih ada cadangan di swasta. Ya. Apa yang terjadi? Ya, dengan kondisi belajar di rumah, bahkan ujian untuk masuk universitas pun, saudara, itu dilakukan di kamar, ya, secara pribadi. Ya. Banyak tantangannya, banyak pemikiran-pemikiran. Ya. Tapi saya bilang, Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Hasilnya, dia diterima di swasta, dan di negeri dia tidak berhasil. Ya, ya Tuhan, apa rencana Tuhan? Kami lalui proses ini, ya dia udah senang untuk bisa ada di universitas swasta, ya. Tapi suatu hari kami lihat ada kesempatan untuk tes yang kedua kalinya. Lalu kami dorong dia. Awalnya dia sepertinya sudah putus asa. Udah, saya di sini aja, udah gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kami dorong dia. Cobalah, hanya ujian saja. Ya, cobalah hanya ujian saja. Tidak mudah untuk membawa dia percaya. Tapi kami mau serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Ujian kedua ternyata dia berhasil diterima di Universitas Negeri. Ya. Sewaktu berdoa untuk Jojo untuk ujian keduanya, saya tidak berani berdoa ngotot kepada Tuhan. Tuhan, biarkan dia masuk di universitas ini. Ya. Kenapa? Karena saudara kembarnya JJ sudah diterima di universitas itu untuk fakultas yang berbeda. Jadi dalam hati saya, kalau saya berdoa buat kedua anak saya diterima ini, rasanya kayaknya kok egois sekali gitu. Saya tidak mengatakan seperti itu kepada Tuhan, tapi saya bilang, Tuhan, yang terbaik Engkau berikan. Akhirnya dua-duanya mendapatkan tempat, ya saya bilang adalah terbaik. Ya. Dan itu saya melihat perjalanan panjang untuk kami belajar, berharap, ya, mengajarkan kepada anak-anak kami tentang berharap, percaya kepada Tuhan. Sepertinya kok dia lebih percaya kepada Tuhan. Ya.
melihat visi Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita sebagai orang tua tidak selalu, karena kita punya tadi impian-impian kita sendiri. Tapi kita belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, engkau yang ada, yang mendengarkan firman ini, coba renungkan apa yang menjadi rencana Tuhan untuk engkau ada di suatu tempat, engkau ada di satu lingkungan, engkau ada di satu kota, engkau ada di satu komunitas. Apa yang Tuhan inginkan? Apakah sekedar kita menikmati fasilitas yang ada? Apakah kita hanya untuk kita menikmati sendiri? Ya, saya percaya Tuhan punya rencana. Ya, Tuhan punya rencana di dalam setiap jalan-jalannya untuk setiap kita. Kembali, Dia tidak menebus kita hanya untuk menebus kita, tapi Dia punya rencana yang luar biasa. Dan inilah yang kita perlu temukan di dalam kehidupan kita. Ya, hari-hari ini anak-anak kami ya, melakukan pemuritan kepada teman-temannya di dalam komunitas, ya, juga di kampus melalui online meeting. Ya, kayaknya mereka lebih sibuk daripada kami. Kami bersyukur, kami terus menemani, walaupun banyak hal pergumulan-pergumulan, ya tidak mudah. Mereka cerita, oh begini begitu masalahnya, tapi kami terus dorong, ayo terus kuatkan, belajar untuk menerima mereka, belajar untuk mengasihi mereka, belajar untuk mengampuni mereka, belajar untuk tidak melihat kekurangan mereka, belajar untuk menerima mereka apa adanya. Itulah pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan terus pimpin untuk kami terus memuridkan anak-anak kami, memuridkan orang-orang sekitar kami, memuridkan orang-orang yang Tuhan percayakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, mari temukan apa dan siapa yang Tuhan ingin kita muridkan. Kami sendiri di gereja dari akhir tahun lalu kami mulai mengadakan doa pagi, ya, 6 kali dalam seminggu, bangun jam 5 sampai jam 6 untuk kami bersama-sama jemaat Tuhan mencari Tuhan, datang ke hadirat-Nya. Ya, tidak mudah, ya. Konsisten setiap hari bangun jam 5 pagi itu satu pergumulan. Lalu kami juga mulai memuridkan, khususnya orang-orang ada dalam lingkungan kami di dalam komunitas. Saya bersama dengan 2 orang pekerja lainnya, seminggu 2 kali juga kami punya waktu khusus, nggak panjang, 15-20 menit, untuk kita sharing tentang apa yang kita dapatkan dalam beberapa hari. Kita sharing apa yang dosa yang Tuhan singkapkan dan Tuhan tegur. Apa yang menjadi komitmen kita untuk bisa menang dari hal-hal yang kita sedang alami. Lalu kita saling mendoakan. Ya, saudara, ini adalah bagian daripada pemuritan. Hari-hari berikutnya kami tetap kontak lewat WA, lewat online, ya, untuk kita saling meneguhkan, mengingatkan, berbagi firman Tuhan yang kita dapatkan melalui saat teduh kita. Ini juga adalah bagian kita memuridkan kepada orang-orang sekitar kita. Supaya apa? Kita saling menjagakan, kita saling meneguhkan, kita saling menguatkan untuk kita bersama-sama bertumbuh seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, untuk menjadi murid itu adalah proses seumur hidup. Proses belajar tidak pernah berhenti. Walaupun kita misalnya ada kuliah, kita bukan hanya di dalam belajar di dalam suatu lingkungan, misalnya universitas, tapi kita juga belajar di dalam setiap hari kehidupan kita adalah proses pembelajaran. Kapan kita berhenti? Sampai kita kembali ke rumah Bapa di surga. Menjadi murid memerlukan komitmen. Ya, suatu kita bilang saya mau menjadi murid, pasti ada apa? Ada tugas, ada PR, ada ujian-ujiannya, ya. Itu kita akan tahu, ya. Jadi saudara, kalau kita mau menjadi murid, pasti akan terjadi ujian. Ya,
ada tantangan, ada tugas-tugas yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa bilang, ya saya jadi murid aja, terdaftar. Saudara tidak pernah akan lulus kalau seperti itu ya. Kalau saudara tidak ada ujian, tidak ada tugas-tugasnya. Tapi kita akan melakukannya hari demi hari. Bagaimana kita bisa mulai? Misalnya saudara apa? Ambil komitmen untuk baca. Mungkin hanya 1 ayat, tapi saudara renungkan itu sepanjang hari saudara. Pagi hari saudara baca, saudara renungkan. Siang hari saudara baca lagi, saudara renungkan. Malam hari saudara baca ayat yang sama, saudara renungkan kembali. Karena kalau dibilang baca 1 pasal, keinginan kita apa? Menyelesaikannya secara cepat. Ya, pokoknya selesai. Kita tidak mendapatkan apa yang menjadi intinya. Ya, menjadi murid membutuhkan orang lain untuk mengingatkan kita, untuk menopang kita, untuk mendoakan kita. Ya, kita perlu ada di dalam satu komunitas. Saudara nggak bisa menjadi murid hidup sendiri. Menjadi murid membutuhkan orang lain apa? Untuk apa? Kita belajar mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau Tuhan bilang bagaimana kita harus mengasihi orang lain, kita memerlukan orang lain untuk kita bisa kasih. Kita tidak bisa hanya mengatakan saya mengasihi, tapi saya mengasihi diri saya sendiri. Kalau Tuhan ajarkan kita untuk mengampuni, kita membutuhkan orang lain yang mungkin akan menyakiti kita. Tapi kita diajarkan untuk bisa mengampuni. Katanya harus ada lawan tandingnya, ya. Kita tidak bisa sendiri. Menjadi murid setia dari hal yang kecil. Apa yang sudah mungkin dapatkan hari ini pada saat mendengarkan firman Tuhan, walaupun itu mungkin kecil, Roh Kudus ingatkan itu, ambil komitmen saudara. Tuhan, saya mau lakukan ini. Saya mau setia dari perkara kecil ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau akhiri, kita mau berdoa. Ya. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang mau ingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau yang sudah mati dan menebus setiap kami. Biarlah hidup kami Tuhan, kami terus persembahkan bagi Engkau. Kami boleh menjadi murid-murid yang melakukan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Dan kami tahu ini tidak mudah. Kami butuh Roh Kudus yang terus pimpin kami. Ajarkan kami Tuhan untuk taat Tuhan. Ajarkan kami sepanjang hari kami. Terus kami hidup dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, bawa kami untuk menemukan rencana-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan syukur kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, teruslah antusias untuk bertumbuh dalam firman-Nya setiap hari menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati.